Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dewi Sartika, salah satu dosen tetap pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Politik di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Riset Manajemen Pemasaran. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS yang dilakukan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan pembelajaran perkuliahan dan 2 pertemuan untuk evaluasi, yaitu pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS dan juga ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah ini akan membekali mahasiswa tingkat akhir untuk dapat menyusun naskah penelitian yang sesuai dengan kaidah atau pedoman penulisan penelitian. Capaian pembelajaran mata kuliah riset manajemen pemasaran antara lain yang pertama, mahasiswa dapat memahami dan mengetahui topik-topik penelitian pemasaran. CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan urgensi riset dalam bidang manajemen pemasaran. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menangkap isu-isu penting yang perlu dilakukan penelitian dalam bidang manajemen pemasaran. CPMK yang keempat, yaitu mahasiswa mampu mengembangkan konsep dalam penelitian manajemen pemasaran. CPMK kelima, mahasiswa mampu menerapkan metode dalam riset. CPMK yang keenam, yaitu mahasiswa mampu menginterpretasi hasil riset yang diperoleh. Dan CPMK yang terakhir, yaitu yang ketujuh, mahasiswa mampu menyusun riset pemasaran dan mempresentasikannya. Tiga komponen utama dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini adalah DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada komponen pertama yaitu di Delivery, saya memaparkan RPS atau rencana pembelajaran semester dan materi kepada mahasiswa. Dalam menyampaikan materi, saya memanfaatkan media pembelajaran open learning dan media interaktif seperti Canva dan juga beberapa web dan publisher untuk mengakses contoh kasus yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Komponen selanjutnya yaitu pada interaction, di mana saya mengajak mahasiswa untuk mempraktekkan secara langsung proses melakukan riset pemasaran dan melakukan tanya jawab dan diskusi di setiap pertemuan. Yang terakhir adalah sistem penilaian atau assessment. Pada mata kuliah ini mencakup asesmen yang telah saya cantumkan dalam RPS dengan bobot penilaian 10% kehadiran, ditambah 20% tugas terstruktur yang berisi tugas individu, tugas kelompok, dan juga kuis, dan ditambah 30% nilai dari UTS dan 40% dari UAS. Metode pembelajaran yang saya terapkan dalam proses perkuliahan ini adalah dengan metode ceramah, tanya jawab, dan juga diskusi yang dituangkan dalam setiap tugas individu dan kelompok. Pada mata kuliah ini, saya menggunakan referensi yang paling relevan dengan mata kuliah, yaitu dari buku referensi yang pertama, yang berjudul Marketing Research and Applied Approach, edisi kelima, yang ditulis oleh Malhotra pada tahun 2017. Kemudian buku referensi yang kedua, yaitu buku yang ditulis oleh Hare pada tahun 2017, yang berjudul Essential of Marketing Research, edisi keempat. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah Riset Manajemen Pemasaran pada materi pertemuan kedua, yang membahas yang pertama menjelaskan definisi riset pemasaran, yang kedua mendeskripsikan proses riset pemasaran, dan yang ketiga membedakan klasifikasi riset pemasaran. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk teman-teman atas kehadirannya malam ini. Selamat bergabung kembali ya di mata kuliah Riset Manajemen Pemasaran, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sedikit lah
introduction mengenai riset manajemen pemasaran, dan juga pemaparan mengenai RPS. Jadi kita bisa tahu apa saja yang akan nanti kita pelajari di mata kuliah riset manajemen pemasaran. Oke, tanpa membuang waktu berlama-lama ya. Jadi kita mulai saja perkuliahannya dengan membaca doa menurut keyakinan teman-teman masing-masing. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Baik, di sini mata kuliah riset manajemen pemasaran pertama-tama mungkin yang akan saya bahas adalah definisinya dulu nih dari riset manajemen pemasaran atau riset pemasaran. Nah, riset ini sebenarnya kalau di manajemen itu ada beberapa ya, sesuai dengan konsentrasinya. Ada riset pemasaran, ada riset keuangan, dan juga ada riset manajemen. Nah, karena di sini kita semuanya konsentrasi pemasaran, maka yang saya bahas adalah riset pemasaran. Oke, di riset pemasaran ini sesuai dengan RPS-nya, saya menggunakan dua literatur ya, yaitu Malhotra dan juga dari Hare et al. Di mana nanti juga kalau teman-teman buat skripsi, biasanya teori-teori yang digunakan itu seringnya adalah teori dari Hare et al. Dan juga Malhotra, terutama di bagian metodologi. Kalau di metodologi, kebanyakan nanti pakai teorinya si Hare et al. Ini. Nah, dari kedua buku tersebut, di sini saya sudah rangkum definisi dari riset pemasaran itu apa. Di mana yang pertama, kalau dari Malhotra, riset pemasaran itu adalah proses yang sistematis dan objektif untuk mengidentifikasi, ada proses mengumpulkan, menganalisis, menyebarluaskan, dan menggunakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pemasaran. Nah, jadi ini kaitannya nanti dengan strategi-strategi pemasaran, di mana untuk menentukan strategi pemasaran apa yang perlu kita lakukan, perlu dilakukan riset pemasaran. Nah, riset pemasaran ini, kalau menurut Malhotra, kita harus mengidentifikasi dulu masalahnya apa sebelum kita memutuskan atau mengambil sebuah keputusan. Tidak jauh berbeda ya sama definisi dari Hare et al. Di mana juga di sini ada beberapa proses-proses yang harus dilalui untuk riset pemasaran, yaitu sama-sama merancang, mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi untuk memecahkan masalah pemasaran spesifik. Nah, bedanya adalah mungkin sedikit ya di tujuannya. Kalau di Malhotra, tujuan dari riset itu adalah untuk mendukung pengambilan keputusan pemasaran. Jadi mereka mungkin sudah memecahkan masalah, tetapi mereka perlu penguatan riset untuk bisa mendukung mereka dalam mengambil keputusan yang tepat, yang lebih efektif dan juga efisien. Kalau untuk Hare et al. Ini, tujuan riset pemasaran adalah untuk memecahkan masalah pemasaran, seperti itu. Jadi kan banyak ya masalah-masalah di pemasaran, karena juga apa ya, pemasaran ini kan teori atau ilmu ilmu yang selalu berubah-ubah, selalu update mengikuti perkembangan zaman gitu. Karena pemasaran ini juga ada kaitannya dengan consumer behavior, di mana perilaku konsumen itu selalu berubah, sehingga kita juga perlu melakukan riset pemasaran untuk bisa memecahkan tadi masalah-masalah spesifik di pemasaran itu seperti apa. Oke, kemudian di sini ada klasifikasi riset pemasaran. Sebenarnya untuk teori ini seharusnya sudah disampaikan ya di mata kuliah metode penelitian. Namun di sini saya mencoba untuk merecall kembali, barangkali teman-teman ada yang eh, sudah lupa atau juga mungkin sebelumnya masih kurang begitu paham tentang klasifikasi riset. Di sini ada tiga macam klasifikasi riset. Yang pertama ada riset eksploratory, di mana di sini seperti kata-katanya mengeksplor. Jadi kita harus eh, memahami masalah yang belum jelas. Jadi ada studi kasus yang mungkin pemecahan masalahnya tadi belum didapati ya, belum didapati. Oleh karena itu kita harus memahami masalah. Bagaimana cara memahami masalahnya atau bagaimana bentuk risetnya, yaitu kita mengumpulkan data dengan wawancara atau melakukan focus group discussion atau juga studi literatur. Nah, kalau teman-teman skripsi nanti mungkin menggunakannya yang wawancara atau juga studi literatur. Jika jenis risetnya teman-teman itu adalah riset eksploratory. Tapi kalau nanti menggunakan risetnya kausal, yaitu yang ketiga,
Karena biasanya skripsi itu kok nggak yang eksploratory, bisa juga yang kausal. Kalau kausal ini menguji hubungan sebab akibat. Contohnya seperti misal pengaruh harga terhadap keinginan atau keputusan pembelian, di mana semakin tinggi harga, maka akan menyebabkan keputusan pembelian yang rendah. Nah, caranya itu menggunakan eksperimen. Eksperimennya ini maksudnya adalah contohnya teman-teman menyebarkan kuesioner gitu, mengumpulkan data, menyebarkan kuesioner, kemudian akhirnya melihat bagaimana nih hubungan sebab akibat dari permasalahan yang ada. Berbeda dengan yang kedua, riset deskriptif. Kalau riset deskriptif ini lebih kepada riset yang untuk membaca pasar. Contoh nih, misal teman-teman mendapatkan kasus di mana penjualan hijab di sebuah lokasi itu sangat rendah. Kemudian teman-teman melakukan riset deskriptif untuk mengetahui kira-kira di lokasi pasar itu seperti apa konsumennya atau pasarnya. Ternyata setelah teman-teman mencoba meriset, mengumpulkan data-data deskriptif seperti contohnya jenis kelamin, kemudian agama. Nah, teman-teman mendapati bahwa oh ternyata penduduknya lebih banyak itu adalah laki-laki di daerah tersebut. Kemudian berdasarkan agama eh, mayoritas non-muslim. Sehingga teman-teman bisa memberikan kesimpulan bahwa wajar jika produk hijab di daerah tersebut tidak begitu laku karena ya tadi dari riset deskriptifnya mengatakan bahwa pasarnya itu tidak cocok di situ. Itu riset deskriptif. Nanti ketika teman-teman skripsi itu bisa menggabungkan antara eksploratory atau deskriptif atau juga kausal dengan deskriptif gitu. Karena nanti di bab 4 itu akan masuk di riset deskriptif. Teman-teman menggambarkan dulu karakteristik respondennya siapa aja. Misalkan dari eh, tadi jenis kelamin, kemudian dari usia, dari pendapatan kayak gitu. Kemudian riset kausalnya atau riset eksploratorinya menggambarkan bagaimana permasalahan yang teman-teman teliti dan hasilnya itu seperti apa. Kemudian ini ada prosesnya ya, proses riset pemasaran di mana tadi kalau kita lihat dari definisinya Malhotra dan Hare et al. Paling pertama adalah kita mengidentifikasi masalah. Mungkin teman-teman pernah dengar masalah fenomena ya. Ini di bab 1 diungkapkan, introduction. Di bab 1 teman-teman mengidentifikasi dulu masalahnya apa melalui penjelasan tentang fenomena. Fenomena, kemudian latar belakang, apa yang latar belakangnya teman-teman melakukan penelitian tersebut, kemudian juga rumusan masalahnya. Dari rumusan masalah kita bisa memetakan kira-kira permasalahan apa saja yang perlu diteliti atau ditelusuri gitu di riset pemasaran teman-teman nanti. Setelah itu perumusan desain riset ini masuknya ke metodologi apa yang akan teman-teman gunain. Kemudian setelah tahu metodologinya seperti respondennya siapa, kemudian jumlah sampelnya, eh, kemudian cara pengumpulan data, itu semua ada di perumusan desain riset. Nah, setelah selesai merumuskan desain riset, teman-teman melakukan pengumpulan data. Nah, data ini kan ada dua macam ya, ada data sekunder sama data primer. Jadi, teman-teman akan mengumpulkan data tersebut, kalau dari melalui kuesioner atau wawancara itu kan data primer. Tapi kalau data sekunder, teman-teman bisa mengumpulkan laporan-laporan gitu, cara pengumpulan data. Setelah data terkumpul, akhirnya teman-teman menganalisis data tersebut sesuai dengan apa yang teman-teman rumuskan di desain risetnya. Nah, nanti setelah analisis datanya muncul hasilnya, teman-teman melakukan pelaporan hasil. Nah, ini pelaporan hasilnya itu akan tertuang di bab 4 sampai bab 5. Begitu. Oke, ini teorinya kemudian karena eh, biar apa ya, supaya teman-teman bisa langsung paham seperti apa itu riset pemasaran, mungkin kita langsung cari aja ya contoh dari riset pemasaran itu seperti apa. Nah, bagaimana cara mencari contoh dari riset pemasaran itu teman-teman nanti bisa baca dari artikel atau jurnal penelitian. Nah, artikel atau jurnal penelitian itu teman-teman bisa download di mendeley.com. Sebentar, ini tampilannya seperti ini ya. Ini sudah saya siapkan. Eh, kelihatan semuanya tampilan di layarnya? Kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Bu.
Oke, nah ini mendeley.com. Jadi ini adalah sebuah situs untuk teman-teman mencari artikel. Mungkin ada juga yang pernah dengar Emerald. Ini Emerald juga banyak digunakan di manajemen. Tapi Emerald ini adalah sebuah publisher. Jadi orang-orang yang menerbitkan artikelnya itu bisa menerbitkan artikel di sini. Itu namanya publisher. Jadi ada berbagai macam publisher jurnal. Nah, kalau di Mendeley, Mendeley ini search engine ya. Jadi semua publisher itu terkonek di Mendeley. Sehingga saya lebih menyarankan teman-teman kalau misalkan mau belajar itu carinya di Mendeley, mendeley.com. Nah, ini saya contohkan, mungkin teman-teman juga bisa sambil cari, eh coba cari jurnal yang membahas tentang purchase decision. Karena di pemasaran biasanya eh, hal yang dibahas itu adalah tentang purchase decision. Nah, agar teman-teman tidak bingung di awal mau cari yang bagaimana, saya tentukan dulu purchase decision. Nanti setelah ini teman-teman mungkin punya gambaran nantinya mau teliti tentang apa. Nah, tampilannya seperti ini ketika teman-teman sudah mengklik di kolom search-nya, kemudian di dokumen type-nya teman-teman pilih jurnal, kemudian akses type-nya pilih yang open access supaya teman-teman bisa langsung download jurnalnya. Kalau yang tidak open access ini biasanya teman-teman harus punya atau subscribe dulu Mendeley-nya gitu agar bisa mendownload dan itu berbayar. Tapi kalau yang open access ini bisa didownload secara gratis. Kalau di Emerald ini juga sama, teman-teman bisa buka saja purchase decision contohnya. Ini yang paling banyak dibahas di penelitian pemasaran. Kemudian di sebelah kanan ini klik aja only open access. Nah, ini akan muncul semua artikel-artikel yang bisa di-download. Oke, mungkin teman-teman bisa sambil download ya. Sambil saya jelasin, di sini alasannya kenapa saya meminta teman-teman untuk menggunakan jurnal internasional sebagai referensi, ya karena eh, dari pengalaman saya di mana jurnal internasional ini sistematikanya itu lebih mudah dipahami untuk teman-teman yang baru belajar. Meskipun ya ini menggunakan bahasa Inggris, tetapi ini malah lebih mudah mendapatkan informasi yang kita cari karena tadi sistematika penulisannya lebih teratur dan banyak informasi-informasi yang mereka sajikan. Tuh, perihal bagaimana cara membacanya, ini kita langsung praktek saja karena jurnal tuh nggak semua tulisan itu dibaca, tapi ada beberapa poin-poin saja yang perlu dibaca. Oke, ada yang sudah selesai mendownload? Ibu. Iya, silakan Amalia. Kalau ada yang sudah boleh eh, ini ya dibagi ya, di-share. Oh, saya stop share dulu berarti ya. Silakan yang lain kalau misalkan ada yang bisa eh, share jurnal yang sudah download, boleh di-share saja. Nanti kita baca sama-sama. Jadi bisa paham bagaimana cara baca jurnal internasional. Dan dari teman-teman baca jurnal internasional tersebut, kita bisa tahu kira-kira riset pemasaran itu bahasnya tentang apa saja gitu. Karena nanti di dalam jurnal itu kan ada variabel-variabel yang bisa diteliti. Dari beberapa variabel-variabel tersebut yang teman-teman dapat hari ini itu bisa jadi referensi buat teman-teman gunakan di dalam skripsinya, deskripsinya. Oke, Amalia tadi bisa? Atau yang lain boleh? Hanisa, atau mungkin yang pakai laptop siapa? Yoga, Mas Yoga, Mas Adit, boleh? Oke, Sebentar, Ibu. oke, oke.
Kalau pakai HP susah ya, Bu ya? Iya ya. Saya dapat sih, Bu, tapi saya pakai HP, Bu. Oke, kita coba dulu. Yang lain, siapa tahu ada juga yang pakai laptop, mungkin bisa di-share satu saja jurnalnya. Yoga udah bisa Kak Yoga? Oke, mungkin Mas Yoga bisa eh, share. Oke. Oke, ini kita coba satu dulu ya. Yang berhasil download di sini Mas Yoga, jurnalnya, jurnal tentang apa ini? Sosial media engagement. Nah, ini kan teman-teman baru belajar mungkin ya untuk buka artikel. Nah, di sini saran saya kalau buka artikel ini nggak usah langsung diterjemahkan semua ke bahasa Indonesia. Tapi coba teman-teman mungkin scroll dulu. Mas Yoga mungkin bisa scroll dulu ke bawah sampai ketemu gambar model penelitiannya. Oke. Nah, di sini ada keterangannya ya. Gambar satu propose model. Jadi model penelitian yang diajukan itu adalah yang teman-teman lihat sekarang. Di mana ini ada contohnya tiga variabel ya. Bentar. Ini ada tiga variabel. Yang pertama dia bahas tentang social media marketing effectiveness. Kemudian yang kedua ada fear of missing out atau FOMO. Ini mungkin tren yang mereka masukkan untuk di penelitiannya. Dan terakhir ada purchase intention. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa mengetahui bahwa di dalam penelitian pemasaran itu ada yang membahas tentang tiga variabel ini. Ada bahas tentang social media marketing, effectiveness ya. Kemudian ada yang bahas tentang FOMO dan juga ada bahas tentang purchase intention. Nah, kemudian setelah teman-teman dapat model konseptual seperti ini, nanti teman-teman bisa buat yang namanya macro map. Jadi menggambarkan variabel-variabel apa saja yang teman-teman dapatkan dari beberapa jurnal. Ini kan jurnal pertama. Nah, misal untuk yang ini teman-teman nanti bisa cari lagi jurnal yang mempengaruhi purchase intention atau jurnal yang bahas tentang purchase intention. Ini saya contohkan mungkin kita gambar saja sesuai dengan yang kita dapat tadi ya. Di sini ada social media marketing effectiveness. Kemudian di sini tadi FOMO ya. Kemudian ada purchase. Ini dulu dasarnya dulu berarti. Di sini teman-teman sudah dapat bahwa penelitian pemasaran itu ada yang bahas tentang social media marketing, bahas tentang FOMO dan juga bahas tentang purchase intention. Oh ya, kelihatan tidak di layarnya? Saya lupa nih. Atau masih Nggak kelihatan. layarnya? Oke, bentar ya.
Saya stop dulu. Multiple pursuit. Oh, saya share dulu. Share punya saya nih. Nah, seperti ini. Sudah dapat tadi 3 variabel, ada social media market effectiveness, ada FOMO, dan purchase intention. Nah, teman-teman sudah ada gambaran nih. Oh, ternyata di penelitian pemasaran, variabel ini yang bisa diteliti. Nah, kemudian ketika teman-teman mungkin merasa masih kurang paham nih dengan penelitian pemasaran, coba cari lagi penelitian yang bahas tentang purchase intention. Kemungkinan nanti akan ketemu variabel baru lagi. Mungkin saya contohkan variabel yang bisa pengaruhi purchase intention, misalkan seperti brand image. Seperti itu. Nah, dari sini teman-teman akhirnya bisa tahu, oh ternyata purchase intention tuh nggak cuman dua ini aja, dua variabel ini aja mempengaruhi, tapi ada lagi variabel lain. Kemudian teman-teman kumpulkan lagi jurnal ketiga. Barangkali di jurnal ketiga itu ada lagi 4 variabel baru atau 5 variabel baru yang berhubungan ke purchase intention. Dan bisa jadi dari beberapa jurnal itu ada juga yang membahas sama tentang FOMO ke purchase intention. Nah, dari beberapa artikel tadi, akhirnya teman-teman punya yang namanya list variabel. List variabel apa saja yang bisa digunakan di dalam pemasaran. Dari situ, kemudian nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan apa objek yang mau diteliti. Misal nanti yang mau diteliti adalah smartphone gitu, smartphone apa. Nah, ini bisa teman-teman sesuaikan. Oh, ternyata kalau saya mau meneliti tentang purchase intention smartphone, saya cocoknya menggunakan variabel yang mempengaruhi purchase intention yang mana gitu. Apakah brand image, apakah social media marketing effectiveness, atau FOMO. Contoh mungkin kita bahas tentang pengeluaran smartphone terbarunya Apple gitu. Misalkan itu. Nah, kita lihat kira-kira mana variabel yang lebih masuk untuk kita gunakan dalam meneliti objek tadi. Objeknya meneliti tentang Apple iPhone tadi gitu. Apakah FOMO, brand image, atau social media marketing effectiveness. Karena tidak semua variabel yang mempengaruhi purchase intention itu bisa sesuai dengan objek penelitian kita. Nanti kita teliti lagi. Kita sesuaikan lagi mana kira-kira yang lebih masuk nih dengan objek penelitian kita. Seperti itu. Oke, Mas Yoga, ini jurnalnya. Jadi teman-teman untuk awal ya bacanya dari propose model ini dulu, dari model penelitian. Kalau sudah eh, mengumpulkan beberapa jurnal, kemudian dapat tadi micromapnya. Nah, setelah itu baru kita belajar lagi nih bagaimana cara membaca beberapa item-item dari jurnal ini atau mendapatkan informasi-informasi lain dari jurnal ini. Begitu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas untuk materi untuk mencari jurnalnya tentang riset pemasaran atau ada lagi yang mau eh, membagikan hasil downloadannya, tapi rasanya waktunya sudah ini ya, sudah lewat ya. Nah, mungkin sampai di sini aja untuk penjelasannya. Nanti di minggu berikutnya kita akan mulai membahas kembali tadi model-model dari Macromap. Setelah itu eh, kita mulai mengupas kira-kira informasi-informasi apa saja yang bisa kita dapatkan dari jurnal internasional yang sudah kita download tadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Saya cukupkan pertemuannya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.